Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat, dimanapun kalian berada. Aku mau berbagi informasi atau berbagi pendapat aja ya, mengenai ada sih beberapa perempuan itu ketika lagi haid itu dia tidak keramas, sama tidak memotong kuku gitu ya. Nah, ada pas nifas juga adalah sebagian gitu ya, yang seperti itu. Nah, mereka itu alasannya itu adalah khawatir mungkin rambut atau kukunya itu kan tidak terbawa pas mandi wajib gitu ya. Cuman kalau menurut pendapat aku sendiri, aku kurang setuju. Mereka itu kan melakukan itu awalnya mungkin ketika ceramah, mereka ada seorang ustadz atau kiai ya, pas ceramah itu nah mereka mendengar gitu ya hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat haid misalkan. Nah, mereka menyimpulkan akhirnya sampai seperti itu. Nah, padahal pendapat itu sendiri mungkin diambil dari salah satu kitab yang memang dikarang oleh salah satu ulama ya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada rujukan hukum Islam itu, yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis ya, yang ketiganya itu adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para alim ulama. Nah, yang keempatnya kias ya. Kalau kias itu menganalogikan kejadian sekarang, hukumnya itu dengan yang kejadian yang sudah ada di masa Rasulullah seperti itu ya. Nah, kalau seperti tidak keramas itu bisa dibayangkan ya, nggak keramas 3 hari atau 4 hari aja itu kepala tuh, kalau bagi kita yang berkerudung itu gatal kalau misalnya tuh ya, nanti bisa berketombe, bisa timbul kutu gitu ya. Itu kan sangat-sangat tidak menjaga kebersihan gitu ya. Kuku juga ya, sebaiknya kan kalau sudah panjang ya dipotong aja gitu. Terus ini, ketika misalkan kita melakukan itu dalam karena kita hati-hati gitu ya. Nah, tapi menurut saya kebiasaan misalkan nggak keramas sama memotong kuku pas lagi haid itu, menurut pendapat saya bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 222. Saya ambil yang bagian terakhirnya aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Terus ada juga hadis anadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, apakah kebiasaan tadi itu mencerminkan sebuah kebersihan gitu kan? Kalau menurut saya sih kurang menjurus kepada ke situ. Jadi bukan saya nggak setuju, tapi ini mah pendapat saya gitu ya. Kalaupun ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, tapi pendapat para alim ulama ini menurut saya tuh kayak bertentangan dengan Al-Quran sama hadis. Kan kita juga mempunyai akal gitu ya, sekiranya ada dasar hukum yang memang agak bersimpangan atau agak berapa sama namanya tuh ya, kalau memang tidak sesuai dengan sumber hukum yang utama kita Al-Quran dan hadis, sebaiknya sih kebiasaan itu tidak dilakukan gitu ya.